Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kembali lagi pada pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Kali ini kita akan kembali membahas tentang materi kita berbahasa persuasi. Pada video sebelumnya tentang berbahasa persuasi ini, kita sama-sama telah mempelajari tentang pengertian teks persuasi. Namun pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ajakan dalam teks persuasi. Adapun tujuan pembelajaran kita antara lain siswa diharapkan mampu menelaah saran, ajakan, dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Ajakan dalam teks persuasi. Di dalam pelajaran sebelumnya telah kamu ketahui bahwa teks persuasi ditandai oleh kehadiran ajakan. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak, undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu. Seperti dalam cuplikan-cuplikan sebelumnya bahwa suatu ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Di samping itu, tidak sedikit pula teks persuasi yang menyampaikan ajakannya itu secara tersirat. Hal itu seperti yang tampak pada cuplikan teks di awal-awal bab ini. Walaupun tidak dinyatakan secara langsung, pembaca tetap akan memahami bahwa teks itu berisi suatu ajakan atau bujukan agar pembaca itu berbuat sesuatu sesuai dengan harapan penulisnya. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bahwa ajakan dalam teks persuasi itu digambarkan secara tersurat dan ada pula yang tersirat atau tersembunyi. Tersurat berarti disampaikan secara tertulis, seperti kata jangan, hindarilah, harus, dan sebaiknya. Sementara untuk yang tersirat berarti disampaikan secara utuh ya, melalui teks atau keseluruhan dari semua isi teksnya. Ya, tidak digambarkan langsung dengan kata-kata, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa teks tersebut berisi ajakan, seperti itu. Kita kembali melihat contoh. Nah, pada contoh yang pertama ini, sekarang ini bangsa Indonesia ada di dalam suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap tanggal 28 Oktober, suatu hari yang bersejarah. Bangsa Indonesia khususnya dari golongan pemuda pada masa itu, tahun 1928, telah berhasil mewujudkan persatuan bangsa yang kemudian melahirkan ikrar bersama yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, pada tanggal 28 Oktober ini kita memperingati yang namanya Bulan Bahasa. Kenapa? Karena pada tanggal 28 Oktober jatuh atau tepatnya di hari Sumpah Pemuda, di sana ada sebuah kelahiran bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang akhirnya tanggal 28 Oktober ini dijadikan sebagai hari atau bulan bahasa. Selanjutnya pada contoh teks yang kedua, dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kamu harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmahnya yang sangat penting adalah semangat persatuan. Bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajahan Belanda perlu bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama. Karena itulah disepakati bersama untuk mengucapkan ikrar sebagai kebulatan tekad di dalam mengusir penjajah Belanda yang selama itu telah memporak-porandakan kehidupan bangsa. Ya, jadi Sumpah Pemuda ini berisi tekad para pemuda Indonesia
untuk berikrar bahwa kita adalah bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Lanjut ke paragraf berikutnya. Dari modal persatuan itulah kemudian bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun memakan waktu yang agak lama, dapat dikatakan bahwa Sumpah Pemuda yang dilandasi semangat persatuan itulah yang merupakan senjata ampuh yang dapat membawa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Jadi 28 Oktober Sumpah Pemuda itu lebih dulu dari hari kemerdekaan kita yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Sumpah Pemuda adalah awal kebangkitan kita sebelum benar-benar kita merdeka, ya, merupakan sebuah ikrar yang disampaikan oleh para pemuda. Dan mudah-mudahan harapannya mudah-mudi di era sekarang bisa mempertahankan, bahkan bisa lebih memajukan lagi semangat persatuan kebahasaan dan kebangsaan kita. Kesimpulan dari materi ini adalah ajakan di dalam teks persuasi meliputi dua hal, yaitu tekstual dan kontekstual. Ajakan yang terkandung melalui bentuk tulisannya secara jelas, juga ajakan yang berupa makna atau maksud dan tujuan. Mudah-mudahan materi ini bisa dicerna dengan baik, dan apabila dalam penyampaian terdapat beberapa kesalahan, silakan berikan sarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.